kita gibah dengan gaya gitu. Dengan gaya ya, dengan prestasi. Iya. Bener-bener bukti nyata itu ya. Stikes Kuningan lulusannya langsung bekerja tanpa nunggu dulu ya. Iya. Maksudnya nunggu cuman baru juga duduk udah ada panggilan, langsung Iya. berangkat lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dan selamat datang di Stiku Podcast. Nah, untuk kali ini ternyata Stiku Podcast ada yang spesial loh. Yang biasanya biasanya kita mendatangkan tamu itu mahasiswa aktif ya. Kalau sekarang itu saya mau ngedatangin mantan ya. Mau tahu siapa mantannya? Oke, langsung aja ya kita sambut. Oke, silahkan masuk. Selamat datang. Oke, salam Covid ya. Iya. Oke, selamat datang Ibu Ine ya. Ibu Kan udah ini, ya, udah. tapi kalau bisa sih jangan ibu. Jangan Ibu. Jangan Oke, Ibu. siapa dong? Ine aja. Ini aja. Gimana ini aja? Ine atau ini. Oh, Ine ya. Selamat datang Ine ya. Ya. Ine itu mantan mahasiswa Stikes Kuningan atau mungkin kalau bahasa bahasa mahasiswanya itu alumni ya? Iya, betul. Alumni Stikes Kuningan. Ya, Angkatan berapa? 2020. 2020 berarti kalau 2020 itu berarti masuk istilahnya alumni bukan alumni, maksudnya angkatan Covid. Iya, betul. Angkatan Covid. Oke. Boleh dikenalin dulu deh namanya siapa? Ine apa? Oke. Aduh, kayak interogasi. Iya boleh. Nggak apa-apa. Iya. Saya kok jadi agak tegang nih. Alumni nih ya, bukan mahasiswa. Waduh. Kalau nama lengkap sih Ine Dwi Junior Kurniawati, dan karena udah alumni. Taruh Ine Dwi Junior Kurniawati. Oke ya, pelan-pelan. Ine Dwi Junior Kurniawati. Oke. Iya, betul. Sudah lulus. Alhamdulillah ya. Tahun 2020. Meskipun jadi lulusan COVID. Lulusan Covid kok saya jadi mendikte gitu ya. Banyak sekali hal yang luar biasa sih kemarin sebetulnya. Iya. Karena lulusan COVID ini jadi ya pokoknya gitu deh. Kalau diceritain mah mungkin lebih panjang. Panjang, nggak apa-apa sih durasinya biar ini nggak Oke, apa-apa. siap. nanti ya. Iya. Nanti kita cerita. Iya, betul. Alhamdulillah alumni 2020. Jurusan apa tadi? Jurusan S1 Kesehatan Masyarakat. S1 Kesehatan Masyarakat. Iya. Dan sekarang juga alhamdulillah sudah mulai bekerja. Alhamdulillah. Baru kemarin lulus. Iya, baru kemarin lulus. Udah bekerja. Iya. Kuliahnya di mana? Di Stiku dong. Di Stiku dong ya. Ingat ya, Stiku di dong. Stiku dong. Ini di Stiku ya. Baru lulus kemarin, meskipun angkatan Covid, tapi langsung kerja loh, langsung dilirik ya. Iya. Kayaknya yang lirik bukan hanya dari ya institusi atau instansi atau perusahaan-perusahaan kayaknya. Yang lain juga pada ngelirik kayaknya. Ya mudah-mudahan ya. Oke, Ine Dwi Junior Kurniawati. Oke, alumni Stikes Kuningan, angkatan kemarin 2020, meskipun dibilang angkatan Covid ya, maksudnya karena ya mungkin pas akhirnya aja kan, pas akhir-akhirnya aja kita ngalamin pas ya mau gimana lagi kan. Mudah-mudahan sekarang kan lagi lagi gencar-gencarnya vaksin, mudah-mudahan segera berakhir lah. Iya, alhamdulillah sudah divaksin juga dong. Oh, udah divaksin? Oh iya, alhamdulillah saya belum. Nanti ditunggu tanggal mainnya. Iya, memang kalau misalkan untuk pelayan publik atau misalkan nakes ya biasanya itu kemarin itu dapat giliran tahap kedua ya. Gelombang kedua apa gimana urutannya tuh? Menurut timeline sih pelayanan publik itu di gelombang kedua dan ketiga. Iya. Oh, yang kemarin kan maksudnya kan nakes ya. Berarti kalau untuk nakes udah semua ya berarti ya kemarin. Ada beberapa yang masih belum sih. Gimana? Karena di proses vaksinasi ini kan tahapannya itu cukup panjang. Juga ada beberapa ya kan tenaga kesehatan juga manusia ya Pak, bisa sakit gitu. Nah, gitu. Iya, ada beberapa itu yang komorbid, yang ada punya riwayat jantung, lalu diabetes mellitus dan lain-lain. Itu mereka kemarin itu pas di tahap pertama masih ditunda karena waktu itu uji cobanya baru ke orang sehat. Oh iya. Iya, belum ke orang yang memang punya riwayat khusus riwayat seperti khusus. itu. Dan ibu hamil, ibu menyusui juga kemarin ditunda
Alhamdulillah sekarang ibu menyusui sudah boleh. Kalau ibu hamil masih penelitian dulu. Oh, ibu menyusui sekarang boleh berarti? Ya, sudah boleh. Oh iya. Berarti lumayan juga ya. Kemarin gimana perasaannya gitu? Pasti senang banget ya, maksudnya udah vaksin nih. Seenggaknya agak lega kan gitu? Ya alhamdulillah sih. Walaupun awalnya ya takut sih. Takutnya kenapa? Sebetulnya sudah lama sekali nggak disuntik. Itu yang bikin takut pertama. Iya. Kalau mengenai hoax karena suntiknya itu yang takut tuh. Itu. Padahal kuliah di stikes, maksudnya di kesehatan. Iya. Makanya ngambil jurusan kesehatan masyarakat. Iya juga. betul, karena nggak mau berhubungan sama darah atau jarum suntik. Iya. Iya. Awalnya sih takutnya karena itu. Kalau karena kandungan dan hoax yang beredar sih sebetulnya nggak diambil pusing. Pasti, iya maksudnya karena pasti kan udah lulus uji coba juga kan, maksudnya udah aman lah. Pemerintah juga kan nggak bakalan istilahnya asal-asalan kan gitu. Seenggaknya ya. Alhamdulillah sih, dan sejauh ini juga kebetulan selain ikut vaksinasi dan jadi petugas vaksinnya juga. Petugas vaksinnya. Iya. Kebetulan nanti di vaksinasi itu kan ada prosesnya banyak. Dan waktu pelaksanaan itu kita ada 4 meja. Gitu. Ada meja 1, meja 2, meja 3 dan meja 4. Kalau nggak salah ada berapa kali? 2 kali. 2 kali apa 3 kali sih? 2. Oh 2 kali. Berarti baru 1 kali, nanti 2 minggu kemudian baru suntik lagi. Ada kali. Yang dirasain nggak sih? Maksudnya efek sampingnya apa gitu? Sejauh ini sih enggak. Aman, maksudnya enggak tiba-tiba pengen tiduran gitu? Enggak sih, kalau itu mah bakat kayaknya. Bakat dari kecil ya? Pengen rebahan terus ya? Itu mah bakat kayaknya. Iya. Oh berarti aman ya, maksudnya kan beredar kan istilahnya yang habis ini kan terkadang apalah gitulah meriang, atau misalkan tiba-tiba ada juga kan katanya yang tiba-tiba nafsu makannya nambah gitu. Kalau itu juga termasuk dari dulu juga mungkin ini. Iya, itu mah kebiasaan. Bukan karena vaksin. Iya, bukan karena vaksin pun udah dari dulu juga udah. Iya, betul. Iya. Sebetulnya sih mungkin perasaan yang pertama itu pasti sakit sih di bekas suntiknya. Karena ini apa namanya tuh, jadi si bekasnya tuh kayak kalau kita habis donor darah. Gitu. Seperti itu. Tapi jarumnya kecil banget kan katanya? Kecil sih, cuma emang di beberapa orang itu ditemukan ada yang bengkak. Oh gitu. Termasuk di ini juga bengkak sih. Karena mungkin kan ini emang takut juga, mungkin tegang mempengaruhi kan, juga. Iya benar-benar. Ya biasanya kan ya untungnya kan nggak kayak yang di viral tuh kan pas di mau di ini apalah menjerit atau gimana kan, enggak, histeris banget, nggak termasuk yang itu. Tapi enggak sih, enggak, cuman diem merem gitu udah iya, gitu aja agak gitu. Oh ya agak gitu udahlah gitu ya. Ya oke. Ya alhamdulillah ya, maksudnya mudah-mudahan saya juga cepet dapat istilah vaksin lah. Ya maksudnya kan sekarang udah mulai pendataan nih untuk yang warga biasa juga kan, kayaknya udah mulai inilah. Mudah-mudahan segera merata dan COVID ini cepet menghilang gitu. Amin, ya. Amin. Oke, bicara tadi kan ini tuh termasuk lulusan angkatan COVID. Ya, gimana sih perasaannya? Maksudnya sampai dibilang kan maksudnya lulusan COVID gitu. Iya. Agak apa ya? Kalau disebut perasaan sih mungkin kayak sebel gitu. Sebel. Ya? Iya. Lagian siapa kan, yang mau juga kan sebenarnya. Iya, betul. Terus kan maksudnya kayak kita melewati hal yang memang tidak umum dilewati oleh yang pada umumnya lah gitu. Karena kan waktu itu sidangnya online. Oh, termasuk yang sidang online juga berarti. Iya, sidang skripsinya online, semuanya tuh tidak online. Tidak merasakan deg-degannya gimana ketemu langsung. Ya mungkin bisa dibilang itu suatu keuntungan juga. Iya, ada sisi positifnya lah, ambil hikmahnya gitu. Karena kan mungkin di beberapa orang itu dia alhamdulillah nih gitu, nggak yang benar-benar ketemu langsung gitu. Emang pressure-nya kan beda gitu. Iya pasti. Tapi yang paling nyebelin sih ya itu bimbingannya itu online. Jadinya kan memang tidak maksimal. Kurang maksimal ya. Gitu. Tapi dari segi maksudnya pasti ada ya, maksudnya sebel, kenapa sih, maksudnya siapa yang mau juga kan, maksudnya kita lulus maksudnya di era COVID nggak era juga sih ya maksudnya. Ya, oke. Dan ini juga kalau nggak salah saya dengar nih, selama menjadi mahasiswa Stikes Kuningan banyak juga prestasi yang didapat ya sama Ina. Salah satunya itu kalau nggak salah jago nih bahasa Inggrisnya katanya. Nggak jago sih, bisa ya maksudnya agak lebih lah dari orang lain gitu ya, karena Ina pernah mengikuti lomba debating juga ya. Iya, pernah dulu. Alhamdulillah waktu itu dapat juara.
Kebetulan di betting itu kan 2 kali. Yang pertama itu di Bandung di National University Debating Competition atau NUDC, yang diselenggarakannya itu langsung oleh LDIC-nya. Kalau waktu NUDC sih ya karena kan langsung ke provinsi. Itu lagi angkatan berapa tuh? Maksudnya lagi tingkat berapa sih pas tingkat ikut 3 waktu NUDC? itu. Iya. Awal-awal akhir-akhir 2019 kayaknya waktu itu. Waktu NUDC itu kan karena langsung satu Jawa Barat nih, dan disatuin juga sama ITB. Iya, yang IPB itu pressure-nya juga mentalnya udah aduh gitu. Babak pertama langsung ketemu sama IPB, udah jiper duluan kan, bener-bener. Pak. Bener-bener yang ngedenger orang cas ngomong, sedangkan ngomong kita tuh kayak lagi makan lalaban gitu iya, ya. kayak udah biasa gitu, kayak native bener. speaker gitu kan. Ini waktu itu kan alhamdulillah partnernya itu sama Indah kan, yang sekarang juga lagi tingkat akhir tuh. Emang udah bener-bener cengoknya emang aduh ini gimana gitu. Emang ya kalau disebut apa ya, kepercayaan diri itu turun drastis gitu waktu itu. Dan alhamdulillah waktu itu juga dibimbing sama Pak Haji JJ. Nah ya beliau betul-betul ngasih support sih waktu itu, karena udah jangan khawatir, ketika kita memang percaya kalau kita itu bisa. Dan yang penting kalau bahasa Inggris itu tipsnya jadi sebelum kita bicara itu kan kita mendengarkan orang lain dulu bicara. Coba dengerin dulu baik-baik, barangkali nanti ada hal yang emang bisa kita pakai untuk argumen kita gitu. Kalau itu sih tips paling utama sih kalau di betting. Dan alhamdulillah walaupun tidak juara karena pressure-nya juga luar biasa, Ine sama Indah itu urutan ke-30 dari 60 kelompok, 60 peserta gitu. Karena kan satu kelompok itu 2 orang. Dan Ine sendiri alhamdulillah juga kalau nggak salah itu urutan ke-60 atau 61 dari 120 peserta sebagai best speaker. Wah, keren sih. Itu keren sih, maksudnya keren banget sih itu ya, maksudnya dari urutan itu kan berarti maksudnya dari kampus, bukan hanya dari kampus kesehatan kan? Iya. Maksudnya dari ada yang prodi bahasa Inggris gitu. Iya, kan? Betul. Malah yang waktu itu sempat salah satu universitas di Kuningan juga kan ikut ya. Rata-rata itu dari S1 bahasa Inggrisnya ya berarti ya. Iya kan, maksudnya di kita maksudnya kesehatan ya itu udah mantap banget sih itu menurut saya sih. Maksudnya apalagi ini kan masuk 60 best speaker kan dari 120. Wah, keren. Nggak nyangka sih itu. Iya, pasti nggak nyangka banget. Itu awalnya gimana sih, maksudnya dari dulu emang ini suka bahasa Inggris atau memang kursus gitu atau bagaimana? Karena kan kalau dari segi kuliah kan masuk kesehatan kan gitu. Kalau di kesehatan kan untuk pembelajaran bahasa Inggrisnya pun mungkin tidak dominan banget kan gitu. Itu gimana? Sebetulnya kalau kursus yang emang khusus bahasa Inggris itu nggak pernah sih. Alhamdulillah emang otodidak gitu. Dari film-film. Iya, betul. Karena kan kita tuh sebetulnya bisa membangkitkan minat dari hobi gitu. Sebetulnya emang suka dengerin lagu, suka nonton film. Jadi nular gitu dari situ tuh. Karena kan kalau lagu bahasa Inggris itu sebetulnya kita nggak tahu artinya nih. Tapi karena kita suka lagunya, entah itu dari ritmenya, akhirnya kita pengen tahu nih sebenarnya artinya apa sih. Nah, awal-awalnya tuh mungkin karena itu juga. Iya, karena penasaran nyanyinya gini-gini kok nangis gitu kan. Iya, benar. Karena kan kalau coba denger aja kita nggak tahu artinya gitu. Tapi saya hobi dengerin lagu bahasa Arab, tapi sampai sekarang belum bisa bahasa Arab. Itu beda cerita. Tapi kan maksudnya ya mungkin zaman sekarang ini ya, maksudnya cewek-cewek kan lagi demam-demamnya tuh nonton drakor. Mungkin pada pinter bahasa Korea kayaknya. Ya mungkin. Ya oke. Berarti kan ini maksudnya kan tetap dari otodidak, dari nonton TV, dari nonton film yang barat gitu kan, dengerin musik gitu kan, ditambah mungkin memang sih kebanyakan juga, maksudnya saya selalu dengar biasanya yang native-nya, maksudnya native speaker atau misalkan lancar, fasih, fluent di bahasa Inggris itu biasanya mereka tuh yang hobinya tuh dengerin musik bahasa Inggris seringnya tuh kan. Biasanya karena dari awalnya hobi denger dan mungkin jadi kebiasaan gitu kan. Terus kan memang tantangannya kan biasanya nih kalau di kita kan ini nih misalkan tantangannya, karena kan ini lingkungannya pasti kan bukan orang yang ngomong bahasa Inggris, ya kan? Itu maksudnya dari ini sendiri tuh untuk istilahnya melalui tantangan itu, karena kan biasanya kalau ini
pasti ada kan belajar. Kalau misalkan bahasa Inggris kan kalau kita nggak praktis kan biasanya kurang juga, ya kan? Pastilah ada mungkin was-was depan kaca atau misalkan ke lingkungan sekitar. Kan biasanya orang-orang yang lingkungan sekitar naon sih ngomong bahasa Inggris gitu teh. Kan dia di lembur gitu biasanya kan gitu. Itu gimana tuh maksudnya? Sebetulnya sih emang masuk ke arah didikan orang tua juga mungkin, karena di rumah itu sebetulnya bukan yang gimana enggak yang kayak akademisi gitu, enggak sebetulnya. Cuma sebetulnya sama kakak sama teteh tuh di rumah, jadi kita tuh suka bercanda gitu pakai bahasa Inggris. Iya, terus kalau misalkan nih ini mah jangan dicontoh ya, apa sih ini jelek. Iya. Jadi sometimes kalau kesel ke orang, kita itu pengen curhat gitu, tapi di depan orangnya. Akhirnya misalnya nih Ine gitu, misalnya di rumah sama teteh gitu lagi kesel sama siapa gitu, tanpa pengen orang lain tahu tuh, jadi kita tuh curhat pakai bahasa Inggris gitu. Kan orang lain nggak ngerti kalau emang yang benar-benar nggak paham. Apalagi misalkan ngomongin orang nih pakai bahasa Inggris aja dia nggak ngerti gitu nah, kan. kan. Itu triknya berarti ya buat teman-teman. Itu sebenarnya jangan dicontoh sih, jangan dicontoh. Tapi nggak apa-apa, ada positifnya kan. Positifnya kita jadi lancar bahasa Inggris fasih gitu ya. Ya itu berarti tipsnya ya buat teman-teman barangkali mau ngomongin orang ya, ngomongin yang misalkan kita belajar bahasa Inggris dia nggak ngerti bahasa Inggris. Itu jadi, bisa ditiru. Kita gibah dengan gaya gitu. Dengan gaya ya, dengan prestasi. Tapi untungnya tetehnya bisa gitu kan. Sih. Tapi pernah nggak sih misalkan keceplosan atau misalkan pas beli cilok tiba-tiba belinya pakai bahasa Inggris, mana iya naon neng gitu. Enggak sih kalau itu. Enggak sampai segitunya kan. Enggak sampai segitunya. Oke, ini berarti alhamdulillah ya banyak sekali capaian maksudnya di semasa kuliah juga. Salah satunya tadi kan meskipun ini kuliah bukan di bidang bahasa Inggris tapi ada pengalaman ya, maksudnya yang bisa mengantarkan ini berprestasi di bidang bahasa Inggris gitu ya. Salah satunya pernah ikut lomba-lomba debating seperti itu. Oke. Ngomongin setelah lulus kan ini alhamdulillah tadi ya di awal katanya sudah bekerja juga. Berarti itu dari lulus sampai kerja itu nunggu berapa hari? Apa enggak sampai nunggu? Malah sebelum lulus udah ada nawarin gitu enggak? Waktu itu sih kan wisuda itu tanggal 5 November ya Pak. Dan seminggu setelah wisuda itu kebetulan ada oprek nih besar-besaran. Waktu itu tracer. Nah, coba ikut. Dan akhirnya seminggu setelahnya dapat kabar lagi kalau emang udah diterima gitu. Mantap nih. Jadi pertengahan November sampai Desember itu udah kerja jadi tracer COVID. Tracer gitu kan. COVID. Iya. Dan setelah itu di Puskesmas Cilimus juga sama. Setelah itu ya mungkin entah ada obrolan apa ataupun gimana, akhirnya bisa dibilang ditarik kerja di puskes yang sama gitu. Alhamdulillah. Dan iya alhamdulillah di bagian promosi kesehatan sih. Promkes berarti ya. Iya, Promkes. Alhamdulillah ya, itu benar-benar bukti nyata itu ya. Stikes Kuningan lulusannya langsung bekerja tanpa nunggu dulu. Iya, alhamdulillah. Ya, maksudnya nunggu cuman baru juga duduk udah ada panggilan, langsung berangkat lagi kan gitu. Ya, 2 minggu berarti. 2 minggu. Berarti 2 minggu ya lumayan lah, 2 minggu bentar itu maksudnya dibanding yang maksudnya di era Covid kan banyak juga yang istilahnya PHK atau nyari kerja tuh susah banget. Dan alhamdulillahnya ini tuh benar-benar rezeki anak solehah banget gitu. Alhamdulillah. Oke, ini semasa kuliah itu kan ini jurusan kesehatan masyarakat. Iya. Ya, selain yang tadi di bidang istilahnya debating, ikut misalkan organisasi apa juga nggak sih? Kebetulan kalau organisasi itu ini ikut BEM. Waktu itu di Menteri Pendidikan. Kalau waktu angkatannya Aja itu, nah Aja kan waktu itu presmaknya. Kita tuh ke kabinet. Oh iya, kabinet. Ke kabinetnya tuh nama-namanya tuh agak keren gitu, kayak menteri gitu. Iya, dan ini itu anggota Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan. Iya. Nadiem Makarim bukan? bukan. Oke. Ada minat nggak sih, Nak? Ngelanjutin? Ada sih kalau minat. Kan di Stiku ada itu juga sekarang. Iya, ada. S2-nya. Iya. Mungkin nanti butuh beberapa hal yang harus dipersiapkan dulu. Iya, betul. Iya. Harus matang dulu ya. Iya, betul. Iya, tapi kalau misalkan mau ngelanjutin kan jangan jauh-jauh. Di Stiku Kuningan ada S2-nya. Iya, betul. Udah tahu kan? Udah. Iya, maksudnya lanjut aja deh ke sana. Biar bisa silaturahmi lagi sama
teman-teman kampus juga kan banyak juga alumni yang dari istilahnya yang dari S1 Kesmasnya yang lanjutin kayak berarti angkatan Yuli ya. Iya, angkatan Yuli Wildan Yuli, gitu iya, ya. iya. Oh, angkatan itu berarti. Ya, mereka juga kan sekarang ngelanjutin ya di sana. Oh gitu. Iya, ngelanjutin S2-nya juga di sana. Dan alhamdulillah juga kan mereka ditarik kerja juga di sana sekarang. Oke. Oke, ini alhamdulillah ya tadi ini sudah istilahnya tidak harus menunggu lama untuk bekerja ya, tidak harus menunggu lama untuk bekerja dan selama kuliah juga alhamdulillah ini banyak sekali prestasi yang bisa dicapai lah seenggaknya gitu ya. Dan mungkin harapan ini ke depan nih istilahnya dengan mungkin ini kan kemarin lulus dengan angkatan Covid gitu ya. Harapannya ke depan gimana? Maksudnya dari segi pendidikan dengan di era pandemi yang sekarang masih mudah-mudahan segera berakhir. Ya kalau harapan sih semoga ini semua segera berakhir sih. Maksudnya ya Covid ini kan emang nggak ada satu orang pun yang pengen ini terjadi gitu. Benar. Dan kita berdoa banyak-banyak lah. Semoga aja emang ini cepat selesai, cepat beres. Dan ini juga merupakan tantangan yang luar biasa buat tenaga kesehatan sebetulnya. Benar. Karena banyak sekali PR karena Covid ini, PR itu tidak terlaksana dan akhirnya malah nambah kerjaan lagi gitu. Dan teruntuk yang lagi menjalankan pendidikan juga kan, misalnya yang masih sekolah atau masih mahasiswa itu emang penyiksaan secara tidak langsung gitu. Yeah. Karena kan kita butuh modal yang lebih untuk terus sekolah. Terus sekolah benar. Iya. Kalau di mahasiswa sih ya ketika ya walaupun kita kan nggak tahu ya Pak, ekonomi orang itu beda-beda. Iya. Tapi kan kebanyakan itu emang di era daring ini kan membutuhkan modal yang lebih besar. Jadi dibanding sekolah biasa, emang ini betul-betul cara yang berbeda dan dengan modal yang tidak kecil juga. Ya. Kan kasih. Dan adaptasinya pun memang susah juga sebenarnya. Iya, betul. Dan ngalamin sih kan kemarin sidang online, bimbingan online emang. Dan memang hasilnya menghambat. Pun, ya betul. Iya. Hasilnya pun menurut Ina maksudnya efektif nggak sih? Kalau untuk hasilnya sendiri kalau disebut efektif mungkin bergantung ke pribadi masing-masing. Iya, karena kan orang itu ada yang semangatnya full joss terus dari awal, ada yang kadang naik turun gitu. Nah, yang agak merugi itu ya yang naik turun itu. Iya. Karena kan pas lagi malas emang beneran ya udahlah gitu. Ya udahlah tidak ada yang menyemangati ini. Juga kan, iya betul. Kalau yang emang ala kadarnya. Iya betul. Ala kadarnya benar. Emang bisa dibilang mungkin angkatan Covid ini angkatan ala kadarnya sih. Angkatan ala kadarnya. Secara walaupun enggak semuanya tapi mungkin hampir secara umum tuh kayak gitu. Kecuali yang emang betul-betul dia semangat gitu. Dan kebanyakan itu sebetulnya yang semangatnya naik turun gitu. Iya benar-benar. Karena kan maksudnya gini, memang ya itu tadi kan maksudnya untuk motivasi dirinya pun memang beda-beda setiap orang itu kan. Terutama kan mungkin apalagi yang sekarang memang udah berlangsung hampir udah 1 tahun lebih kan, tingkat jenuhnya tuh pasti kan udah memuncak banget kan gitu kan. Aduh ini sampai kapan gitu kan, ini sampai berakhir sampai kapan kayak gini terus, belajarnya kayak gini terus gitu kan. Ya pasti kan istilahnya aduh malas jadinya kan ini lagi gitu tuh. Nah gini, kalau misalkan menanggapi hal seperti itu ya istilahnya dari ini sendiri yang kemarin dirasain, yang kemarin ini berarti sempat berapa bulan dari tingkat akhir banget berarti ya? Iya. Pas tingkat akhir berarti langsung dapat kabar ditarik mundur itu waktu lagi magang. Oh, pas lagi magang. Itu pun magang tuh akhirnya nggak tuntas gitu tuh. Emang di 10 Iya, di 10 hari terakhir yang seharusnya kita itu bisa kerja maksimal di tempat magang itu akhirnya laporan segala macam kan akhirnya langsung di cut gitu aja gitu. Karena memang kan ya keselamatan kan kesehatan yang nomor satu juga kan. Oh iya betul ya. Maksudnya berarti kan memang ngalaminnya itu pas lagi praktek di akhir gitu kan, otomatis kan langsung di ini. Kalau sekarang kan ini kerja di tempat kesehatan juga kan ya maksudnya. Ada nggak sih ketakutan? Kalau takut itu pasti ada. Dan kemarin juga di Kuningan emang agak memprihatinkan ya Pak. Banyak nakes yang kena. Benar. Termasuk di daerah Cilimus juga kasusnya itu emang cukup tinggi untuk di tingkat kabupaten. Zona merah juga berapa kali. Iya betul. Jadi emang ya pasti ada sih. Kalau takut itu pasti ada. Ya tapi ya kita kan
sudah tahu bagaimana caranya untuk mencegah itu kan. Sama pemerintah juga udah dikasih tahu kan yang katanya 3M, akhirnya sekarang 5M, jadi 5M. Mungkin nanti berapa M lagi. Iya gitu. Terus dengan cara vaksinasi juga emang kita betul-betul membentengi dan melindungi diri kita gitu. Karena ya gimana kita mau kerja maksimal kalau kita sakit. Betul, gitu. betul. Ya, jadi mungkin kalau ke tenaga kesehatan sih lebih apa ya? Takut nggak takut, iya, paksakeun gitu deh. Kumaha tuh danya kita. Gitu. Bahasa Inggrisnya keluar. Nah, iya, bahasa Inggrisnya ini bahasa Inggris keluar. Kumaha tuh dah gitu kan. Paksakeun, Allah mau paksakeun, bismillah aja ya. Iya, semoga betul. kita dilindungi ya, diberi kesehatan gitu kan. Oke, kangen nggak sih Nak ke kampus? Kangen sih. Kangen ke siapanya? Kangen ke jajannya. Jajan. Mas Eko. Iya, kayak cilor gitu-gitu iya. loh Pak. Emang nggak ada yang bisa ngalahin jajanan kampus tuh. Iya pasti ngangenin ya. Uh-uh. Apalagi jajanan sama orang-orang yang dikangenin juga. Iya kan atmosfer belajarnya. Iya. Rasa deg-degan kalau telat ternyata udah ada dosen di Iya, kelas iya. itu kan emang Dengan nggak bisa watados diulang. masuk gitu kan. Iya, dengan Pak izin masuk gitu. Iya. Padahal udah telat berapa menit? Jam berapa jam enggak? Beres setengah jam. Aduh itu parah banget sih. Boleh mungkin barangkali mau minta maaf ke Iya. dosen yang bersangkutan. Untuk siapapun dosen yang pernah ini telatin kayaknya hampir semuanya Oh, deh. iya. Maaf ya Pak ya. Iya, maaf, tolong Bu, Pak. dimaafin ya. Iya. Alhamdulillah kan ini juga sudah membanggakan Stiku juga kan dengan prestasinya gitu ya. Alhamdulillah. Oke, ini menarik juga ya tadi bicara masalah mungkin ini angkatan Covid ya. Iya. Semoga tidak membebani ini juga ya, kedepannya mental ini lebih kuat lagi ya. Mudah-mudahan ketika ini nanti melanjutkan sudah tidak era Covid lagi. Amin. Sudah normal semuanya. Amin. Amin ya, karena kasihan juga dan dengar juga kan untuk bulan Juli kalau nggak salah ya, untuk daring itu maksudnya untuk luring, untuk tatap muka udah mulai bisa katanya. Iya. Katanya Ada beberapa juga sebetulnya yang udah luring. uji coba Cuma itu salah satu tantangan lagi sih. tantangan lagi ya, pasti berat lagi ya. Mudah-mudahan kita tuntaskan dulu lah untuk Iya. penyebarannya, untuk si Covid-nya ini ya cepat Iya. pergi gitu ya, Iya, amin, cepat amin. menghilang selama-lamanya. Mm-mm. Oke, terima kasih Ina ya, tadi menarik sekali pembahasannya ya. Mudah-mudahan ini kedepannya juga semakin baik ya. Amin, Untuk amin. semua cita-cita Ina semoga terkabul ya. Amin. Oke, jangan lupakan alma mater Ina, Stikas Kuningan. Iya. Deket jadi susah lupa kayaknya. Susah lupa. Iya, Dan susah lupa. sekarang pun habis dari kampus ya. Iya betul, habis dari Karena ya kampus. itu salah satu alumni terbaik nih kayaknya. Sampai istilahnya tetap menjaga silaturahmi dengan kampus. Iya, betul. Ya, jangan pernah melupakan. Oke ya. Oke, terima kasih ini atas waktunya. Mohon maaf ya barangkali ada kata yang kurang berkenan Ya. ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bersilaturahmi kembali. Amin. Oke. Buat teman-teman juga tadi ya, ini salah satu alumni Stikes Kuningan yang tidak perlu menunggu lama untuk langsung mendapatkan pekerjaan ya. Karena memang kan di era pandemi ini sangat sulit sekali ya, apalagi kan banyak sekali isu yang mungkin yang di PHK lah, atau misalkan intinya PHK lah, PHK besar-besaran kan kemarin itu kan gitu ya. Alhamdulillah ini masih diberikan istilahnya rezeki lah ya, rezeki Iya, anak alhamdulillah. solehah gitu ya. Dan insya Allah sih kalau misalkan kuliah di Stiku untuk pekerjaan, insya Allah kita tetap istilahnya ada link lah, atau misalkan langsung disalurkan atau bagaimanapun itu ya, insya Allah gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Ina atas waktunya ya. Mungkin nanti kita bisa bersilaturahmi kembali. Iya, Oke. amin. Oke, untuk teman-teman Stiku Podcast, terima kasih juga atas waktunya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya tutup. Oke, bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.